Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Dualisme dalam Kekristenan. Ketika masih menjadi Kristen baru, kebanyakan orang Kristen sebenarnya masih berkeadaan dualisme. Secara hukum de jure, sebenarnya mereka sudah menjadi anak-anak Allah karena penebusan oleh Yesus. Tetapi di lain pihak juga masih berkeadaan de facto seperti anak dunia. Keadaan ini tidak boleh berlangsung lama. Dengan kata lain, orang Kristen tidak boleh terus-menerus seperti ini. Tuhan tentu memberi toleransi kepada orang Kristen baru, tetapi mereka harus bertumbuh. Allah menuntut ketegasan, maka firman-Nya berkata, "Kamu tak dapat mengabdi kepada dua tuan." Matius 6 ayat 24. Bahkan di bagian lain dalam Alkitab dikatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, melainkan berubahlah." Roma 12 ayat 2. Allah sangat tidak menghendaki keadaan suam-suam kuku, tidak dingin, tidak panas. Wahyu 3 ayat 16. Lebih baik dingin atau panas. Allah akan memuntahkan mereka yang suam-suam kuku. Orang yang dualisme akan ditolak Tuhan. Ini berarti orang Kristen harus mengambil pilihan dan keputusan di pihak siapa mereka berdiri. Kalau seseorang masih bisa dibahagiakan oleh harta dunia, sesungguhnya ia sedang diadopsi oleh dunia dan menjadi anak dunia. Mereka berarti masih di pihak dunia. Ini berbahaya. Kalau tidak segera sadar dan bertobat, jiwanya akan semakin rusak dan yang pasti kelak akan binasa. Sebab dikatakan semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. 1 Yohanes 2 ayat 16-17. Saudara, sebagai orang percaya, kita harus benar-benar bisa mengenali diri kita dan harus merasa kritis dan krisis. Sebab kalau mau rendah hati dan jujur, keadaan kita masih seperti itu. Kita masih terpikat dan terpesona oleh keindahan dan kenikmatan dunia. Dan itulah yang kita kejar dan perjuangkan. Sebenarnya kita masih ada dalam percintaan dunia dan hidup dalam kewajaran anak dunia. Kita harus mau berubah, saudara. Sebagai orang percaya, kita harus berjuang untuk keluar dari keadaan tersandera dan terikat, atau lebih tepatnya terbelenggu oleh dunia. Kalau kita tidak berani meninggalkan dunia, selamanya kita tidak akan pernah merasakan kehadiran Allah. Sebaliknya, kalau kita berani meninggalkan dunia,
dan tidak terikat dengan kesenangan dunia, kehadiran Allah akan makin bisa dirasakan, dan pemerintahan Allah dapat terperagakan dalam hidup kita masing-masing. Oleh sebab itu, agenda kita harusnya hanya satu, yaitu meninggalkan dunia sebelum benar-benar meninggal, mengalami kematian sebelum benar-benar mati. Mati atas segala hasrat, keinginan, dan ambisi, serta mati atas manusia lama kita. Ini bukan berarti lalu kita tidak bisa menikmati kehidupan. Bukan begitu. Tentu, kita masih bisa menikmati indahnya panorama pegunungan atau ombak di pantai. Kita juga masih bisa nikmat ngopi bersama teman. Kita juga masih bisa bahagia nonton TV bersama keluarga. Namun yang berbeda, fokus dan arah hidup kitalah yang sudah berubah. Kita sadar semua dari dan oleh Dia, dan kepada Dia kemuliaan untuk selama-lamanya. Roma 11 ayat 36. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan hanya untuk menyukakan hati Bapa, untuk kemuliaannya, bukan kemuliaan kita. Ini memang tidak mudah, sebab daging itu memang tidak mudah untuk dimatikan. Tapi kalau kita nekat, kita benar-benar rindu bertumbuh dan semakin menjadi anak-anak kerajaan, kita rindu untuk menjadi semakin serupa Yesus, maka apapun hambatannya, betapapun beratnya dan mahalnya harga yang harus kita bayar, kita akan berani melangkah. Kita akan all out dan habis-habisan. Disinilah Roh Kudus berperan menolong saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.